Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Surah Al-Baqarah ayat 102 ini menjelaskan bahwa tidak ada suatu penyakit apapun yang bisa membahayakan, menular kepada kita kecuali atas izin Allah, kecuali apabila kita punya keyakinan bahwa kita bisa kena tertular, kecuali bila fisik kita lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 125. Demikian juga 126. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Pertama wa amna, yang kedua amina. Surah Al-Baqarah ayat 125, 126. Juga Al-Quran surah At-Tin ayat 3, surah Ibrahim ayat 35. Wa hadzal baladil amin. Ini menjelaskan apabila terjadi suatu musibah, wabah, segala macam penyakit, maka kita harus kembali ke masjid. Bukan malah masjid dikosongin. Jadi kita harus tetap melaksanakan sholat Jumu'ah dan sholat 5 waktu berjamaah bagi yang sehat. Yang sakit nggak usah memaksakan, silahkan di rumah saja. Karena Allah sudah menjamin masjid itu tempat yang aman. Caranya kita harus mengamankan masjid. Maka segala aparat kesehatan mesti datang ke masjid, mensterilkan masjid, membersihkan masjid, dan mempersilahkan semua orang yang hendak masuk ke masjid yang sehat. Kita jamin dalam keadaan sehat, bersih, dan aman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan juga di dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Sekali lagi Allah mengingatkan, tempat yang aman bagi kamu adalah masjid. Buatlah masjid itu adalah di mana orang merasa aman dan terlindungi dengan cara ke masjid, beribadah, berjamaah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menerima penjelasan-penjelasan tentang ilmu Al-Quran, As-Sunnah, dan kesehatan, dan ilmu-ilmu yang lain. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Fat, surah yang ke-48
ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridi haraj wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Bagi yang sakit, maka mohon jangan memaksakan diri ke masjid. Maka silahkan sholat di rumah saja. Karena sholat di rumah bagi yang sakit pahalanya sama. Maridah, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Hadis Bukhari. Jadi orang yang sakit itu pahalanya seperti waktu sehatnya. Kalau waktu sehat dia sholat jamaah, kalau sakit maka andai dia sehat maka masih sholat berjamaah. Oleh karena itu nilainya seperti waktu dia masih sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu Al-Quran surah Ibrahim sekitar 27. Juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Bukhari 5707 menurut sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Pada dasarnya tidak ada penyakit menular. Semuanya akan terjadi kalau akan menular itu atas izin Allah dan karena badan kita lemah, kepercayaan kita juga lemah kepada Allah. Wala tiarah, burung untuk bertenung, wala hamah, binatang kecil, serangga, segala macam yang beracun, wala safar, demikian juga penyakit perut dan lain sebagainya. Ini satu sisi tidak ada penyakit menular. Makanya Nabi membuktikan bahwa Nabi itu di dalam suatu riwayat, meskipun riwayat itu ada perbedaan, Nabi pernah makan dengan orang yang terkena majdzum, penyakit lepra, untuk menunjukkan bahwa ketawakalan kita, keyakinan kita harus tinggi. Meskipun ada yang berpendapat orang majdzum itu stadiumnya bervariasi. Satu sisi ini pelajaran supaya orang yang sakit tetap kita bantu, bukan kita jauhi. Meskipun di ujung hadis itu wafirra minal majdzumi kama tafirru minal asad. Kita menghindar itu bukan jijik atau tidak membantu. Jangan berbuat yang melahirkan kita menjadi orang yang terkena penyakit juzam melalui makanan, minuman, pewarna, pengawet, segala macam. Atau jangan kita pernah menghina majdzum, baik itu dengan menatap berlebihan, apalagi mengolok dan lain sebagainya. Jaga harga diri orang yang terkena majdzum. Jadi kalau dari segi perbuatan Nabi, keyakinan Nabi, la adwa wala tiyarata. Ini kalau dari segi keyakinan dan perbuatan Nabi, dibuktikan oleh perbuatan Nabi sampai Nabi dalam riwayat itu makan dengan orang yang terkena penyakit lepra. Demikian juga menurut pendapat Siti Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga menurut Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tapi Nabi juga mengingatkan, karena ini untuk kasih sayang kepada kita. Apabila kita lemah, maka kita harus menghindar. Firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Sekali lagi, bukan menghindar tidak menolong, mengolok-ngolok, tapi agar kita berusaha hidup sehat supaya kita tidak mempunyai penyakit majdzum. Dan kita harus tetap membantu orang yang terkena majdzum tadi. Perdebatan ini panjang lebar. Silahkan dibuka di dalam hadis Bukhari, mulai dari hadis nomor 5707,
5.757, 5.770, 5.773, 5.775. Meskipun ada sekelompok kecil yang mengatakan bahwa redaksi firra minal majdhum kama tafirru minal asad ini palsu. Tapi tidak, ada yang berpendapat ini tidak palsu. Perdebatan seperti itu sudah berjalan 700 tahun zaman dahulu. Dan tawaduknya Ibnu Hajar al-Asqalani ini menyampaikan orang yang tidak sependapat dengan pendapatnya. Tapi ketawaduan para ulama, dia berusaha mengakomodir dua hadis yang kelihatannya berselisih. Pertama, la adwa wa la tiyarata, tidak ada penyakit menular. Yang kedua, firra minal majdhum kama tafirru minal asad, sepertinya memberi kesan bahwa ada penyakit menular. Semuanya berdasarkan syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana sudah dijelaskan. Pada dasarnya Allah sudah menyampaikan tadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, demikian juga Nabi sudah menyampaikan tidak ada penyakit menular itu kecuali apabila kita punya keyakinan bahwa ada penyakit menular dan fisik kita, imun kita tidak kuat. Bagi yang kuat maka tidak ada masalah, yang sehat, karena kita wajib membantu orang yang sakit dan wajib untuk melaksanakan sholat jamaah, apalagi sholat Jum'ah. Jadi wahumilal amru bijitinabihi wal firaru minhu ala istihbabi wal ihtiyati wal aklu ma'ahu ala bayanil jawazi. Ini panjang dan banyak penjelasannya, sama dengan nanti ada hadis Bukhari la yurid mumrid ala musih. Jadi hewan yang sakit agar majikannya tidak mengumpulkan dengan hewan yang sakit. Hewan yang sakit tidak dikumpulkan dengan yang sehat, demikian juga sebaliknya. Khawatir imun mereka ada yang nggak kuat. Ini satu sisi. Atau sebenarnya di dalam riwayat yang lain seperti la adwa, tidak ada penyakit menular, ini sebagai penangkal bahwa dulu di zaman jahiliyah punya anggapan bahwa penyakit itu menular. Maka Nabi menyampaikan Al-Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 102, tidak ada yang bisa membuat penyakit menular kecuali atas izin Allah. Yang kedua, pada dasarnya tidak ada penyakit menular, karena kalau kita punya keyakinan seperti itu, lalu kita nomor satu menomorduakan kekuasaan Allah, ketiganya lalu siapa? Kita tidak percaya bahwa di diri kita itu sudah ada imun tersendiri diciptakan oleh Allah menangkal penyakit, dan siapa yang mau membantu orang yang sakit. Apalagi di dalam hadis nanti ada ketika ditanya, begitu ini orang kena tular, lalu orang yang pertama siapa yang menulari? Karena hewan maupun manusia itu kalau dianggap terkena penyakit menular, orang yang pertama sakit itu ditular dari siapa? Begitulah. Coba dicek ini di dalam hadis Bukhari 5771, 5774, Fathul Bari juz 10 halaman 295, 298. Banyak-banyak berdoa. Di antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, atau a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Insyaallah dijauhkan dari penyakit. Ini ada di Muslim 2708. Meskipun Allah juga mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Al-Kahfi ayat 84 85. Ini sebagai penjelasan supaya kita hati-hati bahwa kita ini bisa sakit, mudah terkena sakit apabila jiwa, fisik dan keyakinan kita lemah. Apalagi kita memakan sesuatu yang tidak sehat, meminum sesuatu yang tidak sehat, berada di lingkungan situasi yang tidak sehat, khawatir dalam keadaan kita sedang lemah. Fama balul ibil yukhalituhal ajrab fatajarraba faman a'dal awal. Bukhari
5717, Fathul Bari juz 10 halaman 210. Ini panjang sekali penjelasannya. Nah, yang terakhir, waqtalafal ulama fil majdzumina idza katharu hal yumna'una minal masajidi wal majami'i wa hal yuttakhadhu lahum makanun munfaridun 'anil as-sihha'i wa lam yakhtalifu fin nadiri annahu la yumna wala fi syuhudil jumu'ah. Jadi kesimpulannya, kalau di suatu komplek di situ tidak ada orang yang sakit corona, maka di komplek itu harus tetap mendirikan sholat jamaah dan sholat Jum'ah. Ini Fathul Bari juz 10 halaman 200. Di sebelah kanan full. Tapi di komplek itu kalau ada orang yang terkena corona, misal cuma satu orang, kalau stadiumnya tidak parah, maka tidak masalah, tetap harus melaksanakan sholat jamaah dan sholat Jum'ah apalagi. Cuma yang sakit itu dikarantina di rumahnya, maksudnya suruh istirahat di rumahnya. Kecuali kalau sudah 1 pekan tidak kunjung ini, maka segera ke dokter. Atau dikarantina di tempat yang memungkinkan, kalau lebih dari 3 hari misal atau 1 pekan. Atau sambil mendengarkan nasihat dari dokter. Tapi apabila di suatu komplek sudah banyak orang yang terkena corona, misal 2 lebih, maka baru di saat seperti itulah masjid bisa diistirahatkan sejenak dan dianjurkan untuk salat di rumah masing-masing. Silahkan cek di dalam Fathul Bari juz 10 halaman 200 di sebelah kanan. Saya hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 baris dari bawah. Nah, anjuran dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di samping la adwa wala safara wala hamah, faqala arabiyyun ya Rasulullah fama balu ibili takunu fir ramal ka'annaha ad-diba fayati al-ba'irul ajrabu fayadkhulu bainaha fayujribaha faqala faman a'dal awal 5717. Tapi kita harus juga mempertimbangkan di samping juga 5729 sabda Nabi, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu qala fahamidallahu marthum man sarafa. Harus menjaga kesehatan masing-masing. Kalau ada sakit maka kita jangan masuk dan jangan keluar. Tapi yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya itu harus optimis, punya keyakinan bahwa kita ini insya Allah sehat. Jadi hadis Bukhari 5754, menurut sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tiyarata wa khairuha, pada dasarnya tidak ada penyakit menular dan bertenung dengan hewan. Kalau jalannya ke kanan kita berarti boleh berjalan dan sebagainya. Yang paling bagus al-fa'lu, optimis. Sambil berdoa, sambil optimis, jaga kesehatan. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatus salihah yasma'uha hadukum. Jadi dalam keadaan seperti ini jangan masyarakat ditakut-takutin, tapi harus dikasih edukasi yang optimis tapi tetap waspada. Demikian juga 5755. Allahumma la tayra illa tayrak wa la khaira illa khairak wa la ilaha ghairak. Lalu di dalam hadis Bukhari 5755, 5756 sama. Harus kita optimis, al-fa'lus salih, al-kalimatul hasan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu doa yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya agar kita terhindar dari segala musibah termasuk segala penyakit. Lalu yang terakhir hadis Bukhari 5770, 5771, la yuridanna atau la yuradanna, kalau dibaca yuradanna dibawa, kalau la yuridanna
supaya tidak mendatangi mumrid ala musih itu. Aurada yurid itu la adwa wala safar wala hamah, hewan beracun. Faqala Arabi ya Rasulullah fama balul ibil takun fir ramal ka'annaha dhiba fayukhalituha al-ba'irul ajrab fayujribaha. Faqala Rasulullah faman a'dal awal. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, bagi yang sehat, ayo masjid jangan ditutup. Bagi yang sakit, silahkan sholat di rumah. Sederhana sekali, Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan kita optimis dan kita percaya dengan tetap menjaga kesehatan, waspada dan berdoa, insya Allah kita hidup akan selalu sehat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.